saya kerja di situ sekitar 5 tahun Pak. Nah di 2017 Bank Mandiri punya kerjasama dengan Dinas Sosial program Keluarga Harapan atau PKH pembagian bansos. Kebetulan waktu itu saya ditunjuk sebagai PIC bansos Pak, dan ada lagi petugas pelaksana bansos. Nah waktu itu kan pembagiannya itu ada beberapa desa yang tidak kita bagikan sama sekali mengingat sesuatu dan lain hal. Kemudian kita laporkan ke kantor pusat bahwa itu tidak tersalur, jadi bentuk kartunya itu tidak tersalur, maka dibuatlah berita acara pemusnahan. Dan waktu itu berhubung pelaksana bansos statusnya itu tenaga adidaya, jadi saya sebagai PIC yang bertanggung jawab sebagai saksi pemusnahan kartu itu. Nah disitulah awalnya Pak mungkin kelalaian dalam pekerjaan yang saya lakukan. Awalnya saya lakukan pemusnahan itu dan saya saksikan betul ada sekitar 200 lebih kartu itu dimusnahkan yang harusnya dimusnahkan, tapi ternyata dilaksanakan oleh petugas pelaksana bansos itu hanya sebagian. Dan berhubung saya percaya sama teman, jadi saya sudah tanda tangan sebagai saksi berita acara pemusnahan, kemudian mengetahui juga kepala cabang dan dilaksanakan oleh pelaksana bansos. Nah berhubung waktu itu masih sudah sore, jadi kata teman saya namanya itu Mas Rio, dilanjutkan besok Pak, yang penting syarat administrasinya sudah kita kirim ke kantor pusat bahwa ini sudah terlaksana, padahal realitanya belum selesai semua, dan itu dimasukkan ke gudang atas. 2019 akhir saya dirotasi ke cabang Tanjung Raja. Mas Rio itu naik jabatan jadi customer service menggantikan saya. Patutlah oknum yang mencuri uang itu pelaksana bansos baru Pak, namanya saya sebut inisialnya J. Nah disinilah mulai si J itu agak janggal Pak. Dari 1 bulan pertama dia bekerja, dia udah beli mobil, waktu itu Asia, sudah mulai curiga. Karena jadi bank ini kan agak masalah harta itu, kekayaan atau apapun itu agak tanda tanya Pak. Kemudian 3 bulan berikutnya, karena saya punya hubungan baik masih sama nasabah ataupun debitur, CJ ini jabatannya apa ya di Bank Mandiri? Kenapa Pak? Saya bilang, dia baru 3 bulan kerja kok udah beli kebun sawit atas nama pribadi. Wah ini udah mulai. Saya bilang sama Trio, Mas hati-hati nih kan. Kejadian betul Pak, di 6 bulan bekerja ada info dari Dinas Sosial bahwasanya desa yang nggak tersalur ternyata ada transaksi. Loh, itu mulai kita cek, ternyata terbukti kita punya BDS sistem histori transaksinya itu lari ke rekening agen atas nama orang tuanya. Saya pikir mungkin sekitar 2 juta, dan ternyata hampir setengah M Pak diambil uangnya, 468 juta. Oh itu mulai kita katanya karir yang kita bangun sekitar 6 tahun kerja bisa runtuh gara-gara oknum karyawan yang seperti ini. Dan waktu itu saya keluar lagi SK selesaikan masalah itu maksimal 1 bulan ya. Saya berangkat lagi masuk ke cabang yang lama, kita selesaikan. Alhamdulillah yang bersangkutan itu mengaku, Tuhan juga baik, ternyata yang bersangkutan juga nggak narkoba, nggak juga judi online, karena kalau misalnya itu sudah dia pasti pasrah dan di penjara, dan dia bertanggung jawab Pak waktu itu. Jadi waktu itu saya ingat betul mobil Agianya mungkin masih pasaran 70 juta, itu kita jual di harga 52 juta waktu itu, langsung laku. Apapun aset yang bisa kita jual dijual, dan dia menjaminkan 2 sertifikat waktu itu, tapi jangan dijual katanya, nanti saya tetap tanggung jawab Pak. 2 minggu alhamdulillah selesai Pak masalah itu, dan kita sedikit lega, dapat surat peringatan, surat teguran, dan itulah menjadi pelajaran yang menurut saya sangat-sangat berharga dalam hidup saya. Karena kenapa? Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Poin yang pertama,
Jangan memandang rendah sebuah pekerjaan, jangan meremehkan sebuah pekerjaan. Ini terkait dengan manajemen risiko, bagaimana kita ke depannya. Jadi itu sebenarnya sepele, karena sekedar cara penetrasi kan. Berhubung ada tanda tangan saya, tanda tangan Pak Abang sama pelaksana bansos. Nah, kalaupun itu tidak terselesaikan, otomatis kita ganti rugi, Pak. Nah, disitulah yang saya benar-benar rasanya ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mungkin ada kesalahan atau apa. Kemudian poin yang kedua, ada doa keluarga. Jadi waktu itu ketika ada masalah, saya izin sama almarhum ibu saya waktu itu masih hidup, saya minta tolong doa. Nah, saya bilang saya punya masalah begini, tolong bantu doa. Kemudian istri juga rasanya ada yang sudah dibangun kok bisa hancur gara-gara seperti ini. Dan alhamdulillah kita masih tetap lanjut bekerja. Nah, itulah hikmah yang bisa kita ambil. Saya disclaimer dulu, bukan berarti saya menggurui teman-teman. Di sini hanya berbagi pengalaman. Jadi apapun pekerjaannya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan ada balasannya. Baik.